Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik mewaspadai pengaruh yang merusak dalam pelayanan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selama 5 hari berturut-turut kita telah diingatkan untuk waspada terhadap pengaruh-pengaruh buruk dalam mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kemunafikan, kesombongan, pengabaian terhadap hal yang penting adalah hal yang perlu kita waspadai dalam pelayanan yang kita kerjakan. Namun, apakah mungkin kita dapat mewaspadai hal-hal tersebut seorang diri? Tentu dengan usaha kita tidak akan mampu melakukannya. Hanya di dalam Yesus saja kita dapat lepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang bersumber dari si jahat, khususnya dalam pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 1-8 adalah satu-satunya bagian dari pengajaran Yesus yang menekankan pentingnya tinggal di dalam Dia untuk menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Bapa dalam melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Mari kita melihat secara khusus dalam ayat 5. Dalam bagian ini, Yesus menggunakan metafora pokok anggur untuk menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan dan nutrisi bagi ranting-rantingnya, yaitu murid-muridnya, termasuk kita yang hidup pada masa kini. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber segala kebaikan dalam hidup orang percaya. Carang-carang atau ranting-ranting melambangkan orang-orang percaya yang bergantung sepenuhnya pada pokok anggur untuk hidup dan berbuah. Tanpa hubungan yang erat dengan pokok anggur, ranting tidak dapat menghasilkan buah. Tinggal di dalam, mengacu pada hubungan yang erat, intim dan berkelanjutan dengan Kristus. Ini bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi juga hidup dalam ketaatan dan persekutuan yang intim dengannya. Berbuah banyak, yang dimaksud adalah hasil dari kehidupan rohani yang berlimpah, yang meliputi karakter Kristus, tindakan kasih, dan kesaksian yang efektif. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, berarti tanpa Yesus, orang percaya tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan buah rohani dalam hidup dan pelayanannya. Dengan kata lain, tanpa Kristus semuanya sia-sia. Satu hal yang menjadi penekanan utama bagian ini adalah tentang hubungan pribadi yang intim bersama dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan adalah sebuah hubungan yang bersifat personal dan unik antara pribadi kita dengan Tuhan. Di dalam hubungan ini melibatkan iman, komunikasi dua arah bersama dengan Tuhan, serta pengalaman-pengalaman rohani yang mendalam. Jadi, hubungan pribadi dengan Tuhan itu bukan sekedar mengikuti ajaran agama, tetapi lebih kepada membangun relasi yang hidup dan berarti dengan Tuhan. Seperti ketika kita berdoa, kita menyampaikan rasa syukur, permohonan, dan belajar untuk mendengar suara dan tuntutan Tuhan. Berikutnya, dengan mempelajari Alkitab untuk membantu kita mengenal Allah dan kehendak-Nya, serta menjadi pedoman hidup kita. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan atau abaikan adalah belajar untuk peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Namun, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan bukanlah hal yang mudah karena kita harus berjuang melawan banyak hal. Di antaranya adalah kecenderungan kita untuk mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kehidupan yang sibuk dan banyaknya aktivitas dapat membuat kita lupa untuk mengambil waktu untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan.
Banyaknya godaan dan cobaan dapat membuat kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan untuk memuaskan diri sendiri. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan tantangan dapat membuat kita merasa lelah dan tidak mampu untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, untuk tinggal di dalam Tuhan dan menjalin hubungan pribadi dengannya, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita melekat setiap hari dengan firman-Nya dan berbuah bagi kebenaran-Nya. Hanya dengan melekat dengan Tuhan dan firman-Nya, serta berbuah dalam kebenaran-Nya, kita dapat lepas dari pengaruh si jahat, khususnya dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga kita dapat memuliakan-Nya dalam hidup kita dan pelayanan kita menjadi berkat bagi sesama. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita sadar bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan? Apakah kita mengakui bahwa kita sungguh membutuhkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sadar bahwa kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Engkau. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk tinggal melekat di dalam Engkau dan peka terhadap hadir-Mu dalam hidup kami. Kami ingin menjadi ranting yang berbuah banyak, tetapi kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukannya tanpa Engkau. Tolonglah kami agar kami tetap terhubung dengan-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.